Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala, NIM 2304010118 akan menjelaskan sistem penjualan tunai dan penerimaan kas. Sistem penjualan tunai dan penerimaan kas adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan mengontrol transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai, serta penerimaan uang dari transaksi tersebut. Sistem penjualan tunai. Sistem penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima, perusahaan barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Definisi lain penjualan tunai adalah penjualan barang dengan menerima pembayaran kas atau secara tunai dari pelanggan pada saat terjadinya penjualan. Fungsi penjualan tunai. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli guna kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Kedua, fungsi kas. Dalam transaksi ini, penerima kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dan pembelian. Ketiga, fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi penerimaan. Keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuatan laporan penjualan. Prosedur penjualan tunai. Pertama, prosedur order penjualan. Penjualan menerima order dari pembelian dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang uang akan diserahkan kepada pembeli. Kedua, prosedur penerimaan kas. Kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register, kas, dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengembalian barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Ketiga, prosedur penyerahan barang. Pengiriman hanya menyerahkan barang kepada pembeli. Keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada 1 hari. Keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal. Fungsi akuntansi penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Ketujuh, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Dokumen penjualan tunai. Pertama, ada faktur penjualan tunai. Kedua, pita kaset register. Ketiga, bill of lading. Keempat, faktur penjualan COD. Kelima, bukti setoran bank. Keenam, rekap harga pokok penjualan. Catatan yang digunakan, yang pertama ada jurnal penjualan. Kedua, jurnal penerimaan kas. Ketiga, jurnal umum. Keempat, kartu persediaan. Dan kelima, kartu gudang. Penerimaan kas. Suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman ke bank, dan setoran modal. Terdapat dua sumber penerimaan kas perusahaan, yaitu penjualan tunai dan piutang atau pembayaran dari penjualan kredit. Berdasarkan pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. 2.
Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbitan kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan kas dari over the counter sale. Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over the counter sales ini, perusahaan menerima uang tunai cek pribadi atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit. Kedua, penerimaan kas dari COD. Transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan COD sales merupakan saran untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan. Ketiga, penerimaan kas dari credit card sales. Kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan bagi pembeli maupun penjual. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, kartu kredit bank. Kedua, kartu kredit perusahaan. Ketiga, kartu kredit berpergian dan hiburan. Nah, ini contoh flowchartnya dari penerimaan kas dan penjualan tunai.